Bapak-bapak dan saudara-saudara hadirin jamaah majelis ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama fikih menulis dalam satu bab di dalam fikih muamalah para ulama-ulama kita, satu bab yang disebut dengan babul waqfi, bab yang menjelaskan tentang wakaf. Indonesia biasanya menerjemahkannya dengan mengganti huruf qaf dengan kaf. Jadinya apa, Pak? Wakaf. Padahal aslinya adalah wakaf. Di mana pengertian wakaf atau wakaf dalam bahasa Indonesia ini sebenarnya sama saja dengan pengertian wakaf dalam pelajaran tajwid baca Quran kita. Di mana wakaf dalam bacaan Al-Quran kita itu artinya berhenti. Misalnya dalam Al-Quran surah Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Itu wakaf, berarti berhenti. Baru ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, itu namanya wakaf. Pada kalimat alaihim namanya wakaf. Pengertian itu sesungguhnya secara bahasa sama. Jadi kalau orang sudah mengatakan Quran ini saya wakafkan, itu berarti kepemilikan dia terhadap mushaf ini berhenti nyampe di situ. Saya punya bangunan 2 lantai. Ini punya saya, Ustaz. Ya. Mana buktinya? Ini saya beli, ini kwitansinya, ini sertifikat rumahnya. Kemudian saya ngomong, Ustaz, rumah dan bangunannya dan juga tanahnya saya wakafkan untuk Masjid At-Taqwa. Maka berarti yang tadinya rumah itu milik Bapak berhenti nyampe di situ, berpindah kepemilikannya bukan lagi milik sertifikat nama tadi, tapi berpindah kepada milik umat Islam. Itu namanya wakaf. Pengertian wakaf dalam kajian-kajian fikih Islam sebenarnya termasuk dalam shadaqatut tatawwu'. Apa itu shadaqatut tatawwu'? Pemberian seorang muslim kepada orang lain yang hukumnya sunnah. Itu shadaqatut tatawwu'. Kenapa saya sebut dengan shadaqatut tatawwu'? Karena ternyata di dalam Al-Quran zakat juga disebut dengan shadaqah. Di dalam Al-Quran Allah sebut kata zakat itu dengan shadaqah. Kita pernah bahas di majlis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin dan seterusnya. Dalam Al-Quran surah At-Taubah ternyata makna shadaqat pada ayat di surah At-Taubah itu maknanya adalah zakat. Siapa saja orang-orang yang berhak menerima zakat, ayatnya itu innamas shadaqatu lil fuqara dan seterusnya. Makanya kemudian ada sedekah yang wajib namanya zakat. Ada sedekah yang sunnah dengan macam-macam nama. Walaupun ada yang menyebut infak, ada yang menyebut sedekah, bahkan ada yang menyebut amal. Ini sebenarnya adalah sedekah sunnah. Maka dalam fikih muamalah ketika disebut wakaf atau wakaf tadi, sesungguhnya ini termasuk kepada sedekah sunnah yang otomatis hukumnya pun sama
seperti sodakoh biasa, yaitu sunnah. Kalau zakat wajib. Kita memahaminya dari hadis Nabi, dari ayat-ayat Al-Quran. Aqimus sholata wa atuz zakat. Zakat yang dimaksud sodakoh wajib. Tapi kalau sodakoh yang sunnah, termasuk di dalamnya wakaf, ulama sepakat hukumnya adalah sunnah. Tapi uniknya Bapak Hadirin rahimakumullah, bab wakaf ini beda dengan sodakoh biasa. Maka para ulama fikih mengatakan, di antara dalil wakaf adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 92. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Lihat artinya Pak. Lan tanalul birra, surah Ali Imran ayat 92. Kalian tidak akan memperoleh kebaikan sejati hatta tunfiku mimma tuhibbun, sampai kalian memberikan infak mimma tuhibbun, dari apa-apa yang kalian cintai. Jadi sedekah yang terbaik menurut Al-Quran adalah memberikan sesuatu yang paling kita demenin. Bapak-bapak kalau ngasih baju sama orang miskin, kira-kira ngasihnya baju yang paling bagus apa baju yang udah nggak dipakai? Ngaku Pak, ngaku. Ya ngaku aja, tenang aja. Berarti masuk nggak ayat ini Pak? Nggak masuk. Bukan kata saya loh, Allah nyambutkan. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian nggak bakal dapat kebaikan sejati sampai kalian memberikan sesuatu yang paling kalian cintai. Maka lihat sejarah. Di antara ayat ini, kenapa ulama katakan wakaf menggunakan ayat ini? Fa inna sahabata ridwanullahi alaihim lamma sami'u hadhil ayata tabaquha alal waqfi. Di mana para sahabat ketika dengar ayat ini Pak, langsung berlomba-lomba mewakafkan apa yang dia punya. Di antaranya adalah Abu Talhah radhiyallahu anhu. Ketika ia datang memberikan kabar gembira kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'an Anasin radhiyallahu anhu qala lamma nazalat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun jaa Abu Talhah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lihat hebatnya para sahabat Pak. Ketika mendengar ayat ini turun, ini Abu Talhah langsung mendatangi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Ya Rasulullah, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihi lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa inna ahabba amwali ilayya bibarha. Ya Rasulullah, Allah sampaikan tadi di ayat yang baru turun, engkau tidak akan memperoleh kebaikan yang hakiki sampai engkau memberikan apapun yang paling engkau cintai. Maka sesungguhnya aku punya harta yang paling aku suka di sebuah tempat bernama Barha, di mana tempat ini katanya satu kebun yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah datang ke situ. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ngadem di situ.
Kalau orang sekarang gue main ke kebun dulu dah. Ini kiai pernah datang kemarin nih metik rambutan. Ini kiai pernah nih minum air sumur di sini. Makanya ini kebun saya sayangnya minta ampun. Kenapa saya sayang, saya suka? Nabi pernah masuk ke kebun ini. Siapa yang nggak bangga? Sebuah tempat yang pernah didatangi baginda Nabi kita Muhammad SAW. Maka kata Abu Thalha, karena ini tempat yang paling aku suka, maka ini pula ya Rasulullah saya kasihin, saya sodakohkan ya Rasulullah untuk kepentingan umat Islam. Tuh imannya sahabat begitu, Pak. Baru dengar satu ayat, lang tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, dia mikir kira-kira apa yang paling gua suka harta gua nih. Wah iya, ada kebun, gua demen banget, kebun rambutannya banyak. Langsung kasihin buat Islam. Kalau kita dengar ayat ini berkali-kali, nyampe di rumah mikir apa enggak kira-kira? Nyengir doang. Coba dipikir apa yang paling kita suka. Kita kan selalu begitu ya. Maka saya sebutkan kalimatnya kita, Pak. Ya kita berarti termasuk saya juga. Kalau sodako itu kan bukan yang terbaik, tapi apa? Sisa. Duit di dompet, set cepet 50.000, 20.000, 10.000, 5.000. Yang mana yang dikasih? Alhamdulillah ngaku. Belum nyampe mimma tuhibbun. Makanya bab wakaf ini bab sodako yang paling berat, Pak. Sodako biasa mah kecil. Justru yang paling berat itu adalah infak fisabilillah yang namanya wakaf. Karena beda sama sodako biasa. Bahkan kata ulama, ini juga dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza matal insanu in qata'a anhu amaluhu illa min salasatin. Ketika manusia meninggal dunia, putus seluruh amalnya, Pak, kecuali 3 hal kata Nabi. Yang pertama, sodakotin jariyatin, sodakoh jariyah. Dimana kata ulama, sodakoh jariyah yang dimaksudkan kanjeng Nabi tadi, tingkat yang paling utama adalah wakaf. Makanya nggak enteng, nggak ringan. Nah karena ini babnya beda. Kalau bab sodakoh nggak pakai dibahas di fikih, Pak. Bab sodakoh nggak dibahas dalam kitab-kitab fikih ulama-ulama kita, enggak. Tapi kalau kitab bab yang menjelaskan tentang wakaf dibahas khusus. Kenapa ini dibahas khusus? Karena ini penting. Karena beda. Kalau sodako biasa, bapak masukin uang ke kotak amal, biasa aja. Tapi kalau urusannya wakaf, karena ini urusannya adalah sesuatu yang paling yang kita suka, sesuatu yang paling kita takut untuk membiarkan kepada orang lain, tapi ini kita kasihin. Makanya kalau bab wakaf kan biasanya tanah, Pak. Orang nyanggup mewakafkan tanahnya untuk masjid, orang sanggup mewakafkan tanahnya untuk pesantren, ini mikirnya Pak nggak sekali. Bapak punya tanah 1000 meter, padahal diambil buat pesantren misalnya 100 meter. Banyakan yang dikasihin apa banyakan sisanya, Pak? Tapi apa kita mikir, aduh kayaknya nggak jadi dah 100 meter, mendingan gua kasih 20 juta aja deh pesantren, tapi jangan ngasih tanah. Lah berat, karena memang ini semua kepemilikannya kita kasihin. Malah ada orang ngewakafin, Pak, lucu. Ketika tanahnya bermasalah, bisa jadi kakeknya udah pernah jual, karena ini suratnya ternyata masih ada nama bapak kita, wah kebeneran nih.
Maju ke pengadilan, tanah bapak saya 5.000 meter, biarin 1.000 saya kasihin buat tanah wakaf. Tanah belum jelas. Biasanya yang diwakafin tanah nggak jelas. Lah bagaimana mau dapat pahala? Orang sekarang modelnya begitu. Saya sering, udah hampir 3 kali lah. Ustaz ngomong-ngomong saya mau wakafkan tanah. Wah cakep, saya bersyukur. Alhamdulillah, masya Allah. Tanahnya lokasinya di mana Pak? Oh itu di wilayah ini. Sertifikatnya gimana? Begini Ustaz, ini tanah sebenarnya malah lagi masalah, lagi sengketa. Ini mah saya kasih wakaf, mudah-mudahan aja nggak jadi sengketa. Itu sama saja, kita nggak masuk jauh Pak keyakinan kita dengan para sahabat. Bahkan kata ulama, orang yang pertama mewakafkan itu tidak lain adalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliaulah orang pertama yang mewakafkan. Makanya berat di sini. Karena itu kata ulama, yang pertama wakaf itu diatur oleh ulama dengan rukun-rukun yang harus ada. Al-waqfu lahu arba'atu arkanin wa hiya al-waqifu wal mauqufu wal mauqufu alaih wasighah. Nanti saya akan terjemahkan. Yang pertama, dalam transaksi wakaf, tadi dari awal saya katakan ini masuk dalam fikih muamalah karena memang harus ada 4 ini. Yang pertama apa? Al-waqif, orang yang mewakafkan. Yang kedua, wal mauquf, barang atau komoditas yang diwakafkan. Yang ketiga, wal mauqufu alaihi, orang yang menerima wakaf. Yang keempat, wasighah, ucapan dari si wakif. Yang pertama, al-waqif. Siapa orang yang boleh mewakafkan sesuatu itu? Yang pertama syaratnya adalah at-taklifu wa huwal bulughu wal aqlu. Orang yang mewakafkan haruslah orang yang sudah baligh dan orang yang berakal. Nggak boleh anak baru umur 12 tahun ngomong, Haji Irfan ini deh. Kenapa nak? Itu kan tanah bapak saya tuh 2 hektar. Saya wakafin buat masjid. Wah, Haji Irfan, yes. Yang ngomong anak 12 tahun. Bisa diterima apa enggak Pak? Lah anak kecil mana dipercaya. Atau umurnya udah 40 tahun, mengangot-angotan, tergila, tersembuh lagi. Datang ke masjid, bapak, di depan ada mobil saya no BMW baru. Saya wakafin buat bapak-bapak jamaah at-taqwa ya. Bapak, alhamdulillah. Ngomong itu bener apa kagak? Kemarin sih baru pulang dari rumah sakit jiwa seminggu yang lalu. Jangan-jangan kabur dari rumah sakit jiwa. Nggak bisa. Al-bulughu wal aql. Yang kedua, al-ikhtiyaru. Orang yang mewakafkan harus berdasarkan kerelaan. Nggak boleh dipaksa atau karena nggak enak. Contoh, mentang-mentang dia jenderal, ada tahu anak buahnya kopral nih punya tanah banyak, lu wakafin ya, besok lu wakafin buat masjid at-taqwa. Siap komandan. Terpaksa nggak sah, harus ikhtiar. Yang ketiga, malikul ain, dia harus betul-betul kepemilikan yang sempurna. Ini lu ngasih wakaf tanah ini, ngomong-ngomong surat tanahnya atas nama siapa? Sebenarnya si Ustadz ini punya saya. Iya, saya tanya, ini surat tanah atas nama siapa? Atas nama ponakan saya. Ntar dulu. Jangan-jangan lu ngaku-ngaku punya lu doang. Atau ada lagi yang lucu Pak. Suaminya niat mewakafkan, nggak bilang sama istri, padahal
itu surat tanah atas nama istri, jangan diterima. Lah belum jelas. Kecuali itu surat tanahnya udah atas nama si orang. Maaf Pak, coba cek dulu KTP-nya benar nggak? Oh ini KTP saya. Boleh. Itu namanya malikul ain. Yang terakhir, ahliyatut tabarru' yustaratu fil waqi ayyakuna lahu ahliyatun bitabarru. Artinya orang ini memang dalam keadaan sadar. Orang yang tidak dalam keadaan bangkrut, tidak dalam keadaan apapun, sadar, normal, balik, berakal. Wala yustaratu fil waqi an yakuna aliman bil ain. Tidak disyaratkan bagi orang yang mewakafkan bahwa dia tahu tentang barang yang dia wakafkan. Nggak disyaratkan, Pak. Contoh begini, ada orang dari Jonggol datang ke rumah Bapak. Pak, ngomong-ngomong ini tanah Bapak masih ada nih di kampung Jonggol nih, ini ada suratnya nih. Bapak ternyata punya tanah di sana masih ada 5 hektar. Tanahnya yang mana ya? Tapi ini atas nama Bapak kan KTP-nya. Oh iya ini nama saya. Jelas kok alamatnya Jalan Ganceng, kelurahannya Jatiranggon, kecamatan siapa? Nah ini benar, fotonya masih saya ini. Cuman saya lupa tanahnya di mana. Siapa yang beli dulu ya? Dengar-dengar sih ini anak buah Bapak. Dulu Bapak suruh beli di Jonggol 5 hektar. Wah iya, saya belum pernah tahu tuh. Tapi ngomong-ngomong ini mau dijual apa enggak Pak? Oh begini aja deh, saya nggak mau jual. Saya mau wakafkan tanah saya yang di Jonggol itu sebanyak 5 hektar. Lah kan Bapak belum tahu. Nggak masalah, udah saya kasih suratnya. Sah nggak perwakafannya? Sah. La yustaratu fil waqifi an yakuna aliman bil ain. Nggak disyaratkan tahu Pak. Yang penting jelas-jelas itu tanah milik si Fulan. Dari mana kita tahunya? Ada buktinya. Maka termasuk di dalamnya sah orang buta mewakafkan sesuatu yang dia punya. Orang buta kan nggak tahu. Pak, ngomong-ngomong Bapak mau mewakafin mobil ya? Wah iya sih, mobil yang mana ya? Itu yang bagus yang kemarin Bapak pakai. Dia buta, nggak tahu. Ya udah, yang kemarin tuh saya wakafin. Kalau bisa yang kemarin ada AC-nya dinginan dikit. Atau yang satu deh, yang mana tuh yang AC-nya kemarin rusak. Kagak taunya yang AC-nya rusak mahalan, Pak. Ya orang buta agak tahu. Emang dia pernah baca OLX? Emang dia pernah baca tahu iklan mobil? Nggak tahu. Sah. Yang kedua, la yushtaratu al-islamu fil waqif. Tidak disyaratkan orang yang wakaf itu orang Islam. Jadi kalau ada orang non-muslim, Kristen, Hindu, Buddha, ngomong nih sama jamaah, pulang kita sholat, pulang kita ngaji, tuh orang Kristen, mas, mampir sebentar deh. Itu kan sebelah masjid punya saya. Bukan sampean bukan Islam ya? Iya. Tapi nggak apa-apa, 1000 meter pakai aja buat masjid at-taqwa. Padahal dia bukan Islam. Boleh nggak diterima? Hukumnya boleh. Orang Kristen ngasih tanah wakaf buat masjid boleh diterima, sah wakafnya. Yang jadi pertanyaan, orang Islamnya pada kemana emang? Lah iya bagi orang Kristen pada ngewakafin, tuh orang Islam kagak pada mau. Padahal mereka nggak dapat apa-apa. Pahala akhirat sama sekali nggak dapat. Tapi kita umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW, kalau dia mewakafkan menjadi amalan yang tidak ada putus-putusnya pahalanya sampai kita meninggal dunia. Yang ketiga, la yustaratu fil waqif an yakuna sahihan. Tidak disyaratkan
orang yang mewakafkan tanah atau apapun dalam keadaan sehat, lagi sakit pun wakafnya sah. Ada orang kaya lagi sakit, dipanggil anak-anaknya semua, nah ngomong-ngomong tanah bapak di mana lagi ya? Lah itu pak di Ganceng masih ada 2 hektar. Itu bapak dengan yang di samping Fatimiyah ada juga ya, itu ada. Punya bapak kan ada 5 hektar di situ. Lagi sakit pak, udah sakaratul maut. Udah gini aja, itu yang di sono yang dekat Fatimiyah kasihin buat Fatimiyah. Itu yang dekat At-Taqwa kasihin ke At-Taqwa. Lagi sakit pak, belum sempet tanda tangan apapun, cuman ngomong doang di hadapan anak-anaknya, maka wakafnya hukumnya sah. Jadi nggak nungguin sehat, sakit sekalipun sah, itu orangnya wakafkan. Yang kedua, harta yang diwakafkan. Harta yang diwakafkan adalah an yakuna malan wa ainan muayyanatan, bahwa yang diwakafkan haruslah berupa harta yang jelas, ada barangnya. Maksudnya apa? Kalau memang tanah, ada tanahnya. Kalau memang mobil, ada mobilnya, berupa bentuk aset. Itu pun harus yang memang tahan lama. Jadi al-ainu al-mu'ayyanah itu adalah sesuatu yang memang tahannya bisa lama. Makanya nggak boleh orang mewakafkan sesuatu yang cuma bertahan 1 jam misalnya. Ustaz, saya mau ngewakafin Pizza Hut itu. Bukan wakaf, itu membeliin. Ustaz, saya mau ngewakafin rambutan sekarung, bukan wakaf. Tapi kalau Ustaz, saya mewakafkan pohon rambutan, itu baru namanya wakaf. Berarti semua buah yang diambil dari pohon itu namanya wakaf. Ini hartanya harus ada, jelas kepemilikannya, jelas kemanfaatannya, wadawamul intifa, kemanfaatnya pun langgeng. Langgeng dalam pengertian manusia tentunya. Kalau memang nggak ada manfaatnya nggak boleh, nggak usah, ngapain. Ustaz, saya mewakafin golok tuh, tapi yang dikasih bukan Ustaz, maling. Lu gua wakafin pisau mau nggak? Lu udah tahu emang dia maling, tukang bunuh orang, diwakafin golok, haram. Tapi kalau bapak ngewakafin, Ustaz, saya ngomong punya pisau bagus banget, itu timbang motong, tewang udah. Kita tahu ini Ustadz memang tukang motong sapi, tukang motong kambing, maka namanya kita boleh mewakafkan pisau, mewakafkan mobil, mewakafkan motor, mewakafkan sepeda, mewakafkan tanah, hukumnya boleh. Bahkan hari ini Pak, walaupun ini menjadi ikhtilaf di kalangan para ulama, mewakafkan uang. Sebagian ulama mengatakan wakaf uang tidak sah. Tapi sebagian lagi mengatakan hukumnya boleh selama mekanisme uang tersebut jelas, siapa yang ngasihin, bagaimana pemanfaatannya, siapa yang mengelolanya, pengelolaannya amanah, maka wakaf uang hukumnya boleh. Maka hari ini di Indonesia ada namanya wakaf uang. Itu dikelola oleh lembaga zakat, keuangan syariah, dan dimanfaatkan untuk keperluan dan kemaslahatan umat Islam. Ini tentang mauquf. Yang ketiga, al-mauquf alaihi, orang yang menerima wakaf. Orang yang menerima wakaf boleh perorangan, boleh lembaga. Walaupun ini harus dijelaskan oleh orang yang mewakafkan. Disinilah
pentingnya kemudian seseorang itu mewakafkan sesuatu kepada siapa. Kalau memang seseorang mewakafkan untuk anaknya, apakah hukumnya boleh? Atau mewakafkan sesuatu untuk cucunya? Jawabannya boleh. Tapi tetap ketentuan dasarnya adalah itu bukan warisan yang boleh dijual, yang boleh dijadikan sebagai bentuk yang mengambil keuntungan. Misalnya saya diwakafin madrasah atau bangunan, tahu-tahu itu bangunannya dibikin ruko, duitnya dibuat makan saya doang. Haram hukum. Tapi kalau saya mewakafkan tanah, Ustadz nih saya wakafkan tanah buat santren, buat masjid, atau buat kepentingan umat Islam. Kemudian tanah itu kita sewakan kepada orang lain, uangnya dipakai untuk kemaslahatan umat, hukumnya boleh. Jadi sekali lagi bahas sederhana Pak, dengan waktu yang sangat terbatas, wakaf itu adalah pengalihan hak dari milik pribadi kepada milik umat Islam, yang dalam hal ini diwakili oleh nazir wakaf. Kita biasanya ditulis tuh nazir wakafnya siapa. Ini dalam hukum fikih. Baru yang terakhir as-sighat, ucapan dari orang yang punya barang tadi. Kalau memang dia mewakafkan tanah, maka orangnya yang ngomong. Dan dalam fikih hadirin rahimakumullah, ikrar wakaf tidak dibutuhkan saksi, tidak dibutuhkan qabul. Yang disyaratkan adalah ijab saja. Biar sederhana memahaminya, ijab qabul itu kan kayak orang akad nikah. Yang ijabnya mertua atau ayahnya si perempuan, nanti yang nerima si calon mempelai pria. Saya nikahkan engkau dan saya kawinkan engkau dengan anak gadis saya, itu namanya ijab Pak. Maka lakinya ngomong, saya terima, ijab qabul. Dalam wakaf nggak perlu pakai qabul, nggak apa-apa. Ada orang ngomong, bapak saya mau ngewakafin tanah buat masjid At-Taqwa, nggak perlu ada yang ngomong qabul, saya terima. Nggak begitu pun hukumnya sah. Di negeri kita Bapak hadirin rahimakumullah, padahal secara agama memang tidak perlu ada ijab qabul, bahkan tidak perlu adanya saksi. Namun karena banyak orang yang sering kali berubah hatinya Pak. Namanya manusia itu kan memang tempatnya suka lupa. Yang namanya hati itu seringkali bolak-balik. Wa ma summiyal insanu illa linisyanihi wa ma summiyal qalbu illa litaqallubihi. Tidak dinamakan manusia karena memang kerjaannya lupa melulu. Tidak dinamakan hati karena memang bolak-balik. Maren mah udah ngomong katanya diwakafin. Udah diomongin dulu tahun 2010. Bapak-bapak, ini tanah udah saya wakafin buat madrasah, saya wakafin buat masjid. Di tahun 2020 Pak, tanah itu yang tadinya semeter cuma 50.000 kena proyek tol semeternya 10 juta. Tahu-tahu Pak, ini ngomong-ngomong pembayaran yang nerima siapa ya? Lah saya dong. Lah kan udah diwakafin tanahnya. Kapan? Mana buktinya? Mana coba buktinya? Nggak ada kan? Ya enggak dong. Padahal Pak, kemarin dia ngomong dari ucapannya keluar, tanah ini saya wakafkan untuk pesantren, atau tanah ini saya wakafkan untuk kuburan. Wakafnya sudah sah.
Lalu bagaimana hukumnya orang yang udah pernah ngomong wakaf, tahu-tahu tanahnya dijual lagi? Sekarang bapak jual tanah orang, dosa apa enggak? Enggak usah dijawab, anak bocah juga tahu itu mah. Enggak usah dijawab, udah tahu. Lah itu kan tadi udah wakaf, kepemilikannya bukan punya dia lagi. Udah dikasihin nama umat Islam, dijual lagi. Lah iya dosa jelas. Makanya kemudian karena banyak kasus seperti ini, alhamdulillah biidznillah wa auni, kita punya undang-undang wakaf. Indonesia ini luar biasa. Negeri kita yang kata orang macam-macam itu punya undang-undang wakaf. Kenapa ini perlu ada undang-undangnya? Diatur jangan sampai harta yang memang udah wakaf kok dimanfaatkan segelintir orang, dibisnisin, duitnya buat dia doang. Paling senang pembeli enggak dikasihin, suratnya belum dibalik nama, wah senang bener dia. Beratnya wakaf. Karenanya hari ini orang yang mewakafkan biar jelas ditulis, saya yang bertanda tangan di bawah ini nama Fulan bin Fulan, pemilik nomor tanah sekian 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 sekian, telah mewakafkan kepada pesantren, kepada masjid, kepada kuburan. Tanda tangan di bawahnya, mengetahui istri, anak kalau perlu, biar enggak ke depan enggak ada sesuatu. Maka dari awal saya katakan wakaf itu bukan hal yang gampang, Pak. Seringkali orang berubah, dulu makanan murah mau diwakafin, pas tahu mahal, maaf Ustaz, kagak jadi wakaf. Mana bisik-bisik ngomongnya, gak jadi wakaf ya. Saya ganti duit aja 100 juta. Nah, emang kenapa Pak? Kan di sekarang mah harganya udah semeter 10 juta. Saya wakafin 1000, udah berapa duit? Nolnya aja gak kehitung itu Pak, udah ganti aja 100 juta ya. Terserah, tanggung jawab dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya lagi-lagi lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Pahalanya gede luar biasa karena emang berat. Bayangkan sesuatu yang kita punya tanah, apalagi kalau cuma tanah 100 meter diwakafin 10 meter, beratnya luar biasa. Itu sama saja mau diwakafin buat masjid, mau diwakafin buat kuburan, termasuk diwakafkan untuk jalan umum, Pak. Jadi kalau memang kira-kira ini nggak mau dipakai jalan umum, diwakafkan, jangan ngomong. Udah pakai-pakai aja, nggak apa-apa. Sodako itu namanya. Tapi kalau diomongin, ini saya wakafkan untuk jalan umum. Lepas kenapa gusuran itu duitnya dimakan sama anak-anaknya? Harusnya kepada siapa? Umat Islam, masjid, pesantren, madrasah dan lain-lain. Tampaknya bahasan ini harus butuh waktu cukup panjang. Ini udah saya singkat-singkat, tapi subhanallah, karena memang mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik untuk kehati-hatian kita tentang wakaf. Inilah para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan singkat tentang bab wakaf dalam fikih muamalah. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan insya Allah kita niatkan dalam hati kita apa yang bisa kita wakafkan. Karena nggak mesti dengan tanah, nggak mesti dengan yang banyak yang kita nggak punya. Yang kita punya belajar untuk mewakafkan. Apakah itu cuman lampu doang, lampu. Ngelihat toilet masjid, ternyata sapunya udah pada jelek. Ngelihat embernya udah pada hijau, campur lumut. Ke depan bentaran beli ember 2. Niat, Haji, saya wakaf ember. Nggak pakai dia ngomong juga nggak apa-apa, Pak. Langsung bismillahirrahmanirrahim, saya wakaf ember buat masjid. Nggak usah ditulisin di embernya, wakaf Bang Udin Ganceng, kagak usah. Lah kan ikhlas namanya, Pak. Itu namanya baru bisa belajar wakaf ember. Lumayan. Habis tanah belum ada, yang ada aja dulu. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih dan mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum.